Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Ramdhani dengan NIM 2311029. Ya, selanjutnya pada video kali ini kita akan melanjutkan OpenCV Part 2 ya teman-teman ya. Pada OpenCV Part 2 ini kita akan membahas mengenai image crop, image resize, image blending, dan image conversion. Sebelum kita memulai itu, kita harus mengimpor library OpenCV dulu ya teman-teman ya. Kita import. Saya belum ini ya. Karena dulu. Oke, jika sudah, mari kita masuk teman-teman. Apa itu image crop? Image crop yaitu pada OpenCV dilakukan dengan menggunakan 6 piece slicing dengan notasi image array, list, y, min, minimalnya, slicing y maksimalnya, koma, x minimal, dan sampai dengan x maksimal, di mana y min, y max, dan y min, y max, x min, dan x max merupakan titik pixel batas area yang ingin di crop seperti ini ya. Y min dan Y itu tingginya, X itu lebarnya teman-teman ya. Minimalnya, maksimalnya, minimal dan maksimal. Ini kita akan coba ya teman-teman, kita memakai dengan gambar lena.jpg teman-teman ya. Kita menggunakan variabel img dan kita membaca gambar tersebut dan menyimpannya di img image ini. Img sama dengan cv2.imread dalam kurung lena.jpg, membaca gambar dengan nama file lena.jpg. Image.shape ini menampilkan ukuran gambarnya teman-teman, supaya ini ukurannya, tingginya 344, lebarnya 354 dengan channel 3 warna teman-teman, RGB ya, red, green, blue. Terus selanjutnya kita akan mengcrop gambar tersebut. Image underscore crop sama dengan image, kita akan masukin pada variabel image underscore crop ini, image, kita akan slicing dia dari minimal tingginya 600 sampai akan stop sampai 300 teman-teman ya, untuk tingginya. Dan lebarnya itu dimulai dari, kita akan cropnya dari 50 sampai dengan 270 teman-teman ya. Ini ada penjelasannya, mengambil bagian gambar dari pixel Y60, tingginya 60 sampai dengan 300. X-nya itu dari 50 sampai dengan 270, lalu menyimpannya ke variabel img underscore crop ini teman-teman. Terus kita akan menampilkan teman-teman hasil crop image tersebut dengan codingan seperti ini, cv2.imshow underscore dalam kurung tik 1 ini cropped image, img underscore crop, ini menampilkan hasil gambar yang sudah di crop. cv2.imshow dalam kurung titik 2 seperti ini, original image, image ini tuh untuk menampilkan gambar asli sebelum kita crop gambar tersebut. cv2.whitekey dalam kurung 0 ini menutup sampai ada tombol keyword yang akan ditekan. cv2.destroy all window ini menghapus hasil semua, menutup program. Kita lihat teman-teman ya. Oke, ini hasil cropnya dan ini hasil originalnya teman-teman, kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya kita akan setup titik crop melalui input teman-teman ya. Ini ada HWC, ini height, weight, dan channel, ini tingginya dan lebar, dan ini channelnya teman-teman ya. Sama dengan image.shape, ini mengambil ukuran gambar H, ini teman-teman ya penjelasannya. Y underscore min sama dengan integer int dalam kurung input dalam kurung masukkan nilai minimal tingginya teman-teman, list 0 hingga persenan D, persenan H teman-teman. Ini meminta input batas awal koordinat tingginya dari kita teman-teman ya. Terus ini untuk menginput nilai maksimalnya teman-teman ya, y max sama dengan int dalam kurung input dalam kurung titik 2 atas menentukan nilai y max, list persenan D dikurang persenan D, titik 2 ini persenan y min, H. Jadi kita meminta input batas akhir koordinat y yang bawahnya teman-teman ya. Ini H-nya teman-teman ya, persenan H. Ini y minimal, H ini masukin teman-teman, nanti dikurang. Terus kita akan masukin
nilai awal inputan lebarnya teman-teman ya, dan max-nya teman-teman ini. X underscore min sama dengan int dalam kurung input sama seperti tadi teman-teman, 0 dikurang persenan d w. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita awalnya meminta input batas awal koordinat x dari kiri dan meminta input batas akhir koordinat x kanan teman-teman lebarnya. Terus image underscore crop sama dengan image list y min slashing y max, x min slashing x max teman-teman, yang dimana ini akan hasil dari input kita yang minimal kita yang kita isi tadi sampai dengan maksimalnya, nilai maksimal tingginya, dan ini nilai minimum ininya lebarnya, dan ini nilai maksimal maxnya. Ini penjelasannya teman-teman ya. Kan proses crop gambar berdasarkan koordinat yang dimasukkan. Terus kita akan tampilkan hasil crop itu dan original image-nya ya teman-teman ya, seperti ini. Coba kita jalankan programnya. Kita masukin dulu nilai tingginya teman-teman, semisal 100 nilai awal batas maksimalnya. Terus kita crop menjadi 200 teman-teman ya, maksimalnya. Jadi ini yang akan di crop oleh programnya itu nilai minimal tingginya dan nilai minimal akhirnya teman-teman yang kita masukin. Terus masukkan lebarnya 50, terus 200. Ini teman-teman ya, kalian bisa lihat ini hasil cropnya ya, dan ini original image-nya. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya. Ini menggunakan mouse event click pada OpenCV. Kita akan setup titik crop melalui mouse click teman-teman ya. Ini review global variable x sama dengan 200. Ini membuat variable global x dengan nilai awal 200. Kita akan melakukan kita terlebih dahulu mendefinisikan, terus kita melakukan perulangan teman-teman ya. Seperti ini def hitung dalam kurung flag titik 2 ini mendefinisikan fungsi hitung dengan parameter flag teman-teman. Jika flag sama dengan set, jika parameter bernilai set, maka global x menggunakan variabel global x agar bisa diubah di dalam fungsinya. X sama dengan 400. Jika flag sama dengan print, jika parameter menilai print, maka menampilkan nilai x teman-teman. Print x menampilkan nilai awal x yaitu 200. Hitung setnya memanggil fungsi untuk mengubah nilai x menjadi 400. Hitung dalam kurung titik 2 print ini memanggil fungsi untuk menampilkan nilai x. Print x menampilkan nilai x yang setelah diubah oleh fungsi. 200 ini awalnya, terus kita pencet. Jika dia menilai set, maka dia akan berubah menjadi x menjadi 400 teman-teman ya. Ini hasilnya. Kita awalnya menampilkan dulu nilai awal x-nya itu 200. Jika parameternya bernilai set, maka fungsinya itu mengubah nilai x menjadi 400. Nah, terus habis itu jika sudah mengubah 400, dia bakal dipanggil lagi untuk menampilkan nilai x hasil ininya, hasil akhirnya teman-teman. Untuk menggunakan event mouse click di OpenCV diperkenalkan beberapa metode sebagai berikut. Ada cv2.name window. Ini digunakan untuk membuat atau memberi nama window terlebih dahulu tanpa harus langsung menampilkan gambar dengan cv2.imshow. cv2.setMouse callback ini digunakan untuk menghubungkan sebuah fungsi dengan event mouse dengan mouse kita ya. Ketika OpenCV mendeteksi adanya aksi mouse pada window, klik, gerakan, atau sebagainya, maka fungsi yang telah ditentukan akan otomatis dijalankan. Selanjutnya ini ada parameter untuk mouse event teman-teman ya. cv2 event right button down ini event ketika tombol mouse kanan ditekan. Kalau cv2.event underscore r button up ini ketika tombol mouse kanan dilepas. cv2.event l button down ini ketika tombol mouse kiri ditekan. Begitu juga yang event l button up ini ketika mengetik mouse kiri dilepas, ketika tombol mouse kirinya dilepas. Dan terakhir ada cv2.event mouse move. Ini event ketika mouse digerakkan pada window.
dan masih ada beberapa event lain yang digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita coba teman-teman ya. X star, Y star, XN, YN ini kita menyimpan variabel lebar awalnya, tinggi awalnya, terus tinggi akhir dan lebar akhir dan tinggi akhir namanya. Ini awalnya kita taruh 0 0 0 0 teman-teman ya. Variabel untuk menyimpan koordinat awal dan akhir di area crop ini teman-teman ya. Terus window name ini nama window yang akan digunakan untuk menampilkan gambar original image sama dengan CV2 Imbrute. Kita masukin itunya gambar Leonardo JPG-nya lagi teman-teman ya. Terus habis itu kita akan memulai cropnya. Kita mendefinisikan crop image. Di dalam crop image ini kita memakai fungsi callback ini event x y event, x, y, flex, param. Ini fungsi callback yang akan dijalankan ketika ada event mouse. Ini ya, kalian ingat ya, pakai parameter ini ya. Fungsi callback ini maksudnya. Ada parameter, ada flex, ada x, y, ada event. Selanjutnya kita akan menggunakan variabel global agar bisa diakses dan diubah di dalam fungsi. Global x star, y star, xn, yn kita masukin ya, yang tadinya teman-teman ya di atas. Kita langsung melakukan perulangan di bawahnya. If event sama dengan cv2.event underscore l button down jika event tersebut mouse kiri ditekan, maka x start, y start, xn, yn sama dengan xy, xy menyimpan koordinat awal posisi mouse. Elif selanjutnya apabila elif event sama dengan cv2.event mouse, jika mouse digerakkan maka dia akan memperoleh koordinat akhir sesuai posisi mouse-nya. Xn, Yn sama dengan xy, x, y. Ini kita masukin akhirnya teman-teman ya. Kan ini awalnya tuh startnya semuanya teman-teman ya. Terus kita ini lagi melakukan perulangan lagi. Elif event sama dengan cv2.event l button up. Ketika tombol kiri mouse dilepas, maka akan crop image sama dengan image list. Kita memakai stagingnya y star staging yn, x star staging xn. Jadi yang kita masukkan tadi ini teman-teman dari awalnya, dimana dia ininya awal dari yang kita tekan mouse-nya akan crop terakhir kita waktu melepas mouse kirinya teman-teman. Begitu juga lebarnya. Melakukan crop gambar berdasarkan koordinat yang dipilih. cv2.imshow cropped image teman-teman ya. Ini ya yang definisi tadi ya. Cropped image, cropped image menampilkan hasil gambar yang sudah di crop. Selanjutnya cv2.named window name membuat window dengan nama original image. Terus cv2.set mouse callback dalam kurung window name, crop underscore image ini menghubungkan fungsi crop image dengan event mouse pada window tersebut. Oke. Will true jika benar loop agar window terus berjalan. Jika benar maka akan will true loop agar window terus berjalan. cv2 ini cv2 imshow ini ada window name, image ini menampilkan gambar asli pada window. If cv2.waitKey1 sama dengan OR key, jika tombol kiri tekan maka program akan berhenti seperti itu. Kita akan crop juga. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini. Nah, kita akan menekan, kita garisin. Oke. Apa dia ini?
Ada apa nih teman-teman? Coba. Oh, ada masalah. Ini ada tugas teman-teman. Latihan juga modifikasi program di atas agar bisa save image saat ada event cv2.event like button down. Ini teman-temannya codingannya sama kayak tadi, kita akan taruh variabel globalnya, koordinat awalnya 000, yang dimulainya startnya sampai dengan n-nya. Habis itu kita akan membuat nama windownya untuk menampilkan gambar, nama window untuk menampilkan gambar ini ya, namanya original image. Terus kita akan membaca gambar lena.jpg. Habis itu kita melakukan definisikan crop image. Kita ini memakai ini buat fungsi callback ya, yang dijalankan saat terjadi event mouse ini ya. Global, kita menggunakan variabel global untuk koordinat cropnya teman-temannya. Ini 0000 udah tadi kita taruh. Terus global crop image, di sini variabel global untuk menyimpan hasil cropnya yang udah di atas tadi ya. If kita melakukan perulangan if event sama dengan cv2.event left L button down, ketika tombol kiri mouse ditekan, maka dia akan menyimpan koordinat awal di posisi mouse-nya ya, di mouse yang kita tekan. Terus elif event sama dengan cv2.event mouse move, ketika mouse digerakkan xnyn musika xy memperbarui koordinat akhir sesuai dengan posisi mouse terakhir digerakkan. Terus di bawahnya elif event sama dengan L button up, ketika tombol kiri mouse dilepas maka akan crop image cropped underscore image sama dengan image list. Kita menggunakan metode slashing ya, awal dari startnya berhenti di akhir koordinat, itu juga dengan lebarnya teman-teman ya. Habis itu kita akan menampilkan hasil gambar crop cv2.imshow cropped image, cropped underscore image. Elif event sama dengan cv2.event right button, ketika tombol kanan mouse ditekan maka cv2.I'm right dalam kurung titik 2 di atas cropped underscore image.jpg, cropped image. Jadi hasil dari crop image tersebut akan tersimpan menjadi gambar JPG dengan nama cropped underscore image.jpg ke dalam file. Print, ini printnya kita kan ketika berhasil maka akan keluar seperti ini, menampilkan cropped image save full. Terus di bawahnya cv2. Name of window, membuat window dengan nama original name. cv2.set mouse callback window name underscore crop image, menghubungkan fungsi crop underscore image dengan event mouse pada window. Will true jika benar. Ini fungsinya untuk agar window terus berjalan. cv2.imshow dalam kurung window name, image, menampilkan gambar aslinya teman-teman. If jika tombol kiri ditekan maka program akan berhenti. Ini menutup semua window CV, destroy all programnya lah. Coba ya. Nah, kita tadi kan awal kita klik nih teman-teman. Itu jadi awal titik koordinatnya. Kita akan gerakan sampai sini. Nah, ketika kita lepas, maka yang terakhir nih ada tulisan yang event tuh, elif event sama dengan cv2.event mouse move itu. Sama elif event sama dengan cv2 event underscore lb button up itu jika tombol dilepas. Dan ini kan terakhir mouse kita digerakkan kan, maka dia akan dicatat teman-teman. Terus jika ingin ininya di save, kita akan klik kanan teman-teman ya. Kita lihat hasil corporate image-nya teman-teman. Ini ya. Oke. Sini juga sama aja ya teman-teman ya. Sini ya. Sama aja ya teman-teman ya. Nah, sama aja. Saya buat dua programnya. Terus selanjutnya ada image resize.
Untuk melakukan resize image pada OpenCV diperlukan beberapa metode. Yang pertama ada cv2.resize ini aja. Oh ya udah bener. cv2.resize dalam kurung image, koma dalam kurung w_new, koma a_new, tutup kurung lagi. Ini digunakan untuk mengubah ukuran gambar image menjadi ukuran baru dengan lebar w_new dan tinggi h_new yang telah ditentukan. Metode ini sering digunakan untuk menyesuaikan ukuran gambar agar sesuai dengan kebutuhan pemrosesan citra atau tampilan. Citra gambar atau tampilan. Seperti ini teman-teman ya. Kita ngambil dulu foto lena.jpg-nya ini, kita masukin dalam image. Terus kita resize teman-teman ya. Image_resize sama dengan cv2.resize image dalam kurung image, koma ini ya, variable image itu dalamnya 320 dan 240. Jadi mengubah ukuran gambar menjadi lebar 320 pixel dan tinggi 240 pixel. Ini kita selalu menampilkan gambarnya cv2.imshow ini untuk menampilkan original gambarnya, dan ini untuk menampilkan gambar sudah di resize teman-teman. Ini teman-teman ya. Terus resize dengan menggunakan rasio, ada resize menggunakan rasio ukuran original atau hitung manual. Rasio sama dengan float, buka kurung input, buka kurung titik 2 ke atas, masukkan rasio resize, list 0 dikurang 1 titik 0 titik 2 titik 2 atas, tutup kurung. Ini meminta pengguna memasukkan nilai rasio untuk menentukan skala resize gambar. Kita membaca gambar lena.jpg lagi ya. Terus ini kita buat koordinatnya hwc ini image.shape. Kan shape ini kan ukuran gambar dari lena.jpg-nya kan. Jadi kita masukin ukuran gambar tersebut ke dalam hwec, variabel hwc ini teman-teman. Ngambil ukuran gambar h height, t tinggi, w width lebar, c channel warnanya. Width lebar sama dengan int dikali w dikali rasio. Menghitung lebar baru gambar berdasarkan rasio yang dimasukkan. Height sama dengan int dalam kurung h dikali rasio. Menghitung tinggi baru gambar berdasarkan rasio yang dimasukkan. Habis itu kita akan meresize gambarnya teman-teman ya. Image_resize sama dengan cv2.resize image width dan height teman-teman. Ini ya. Gua ukuran gambar sesuai lebar dan tinggi yang sudah dihitung. Terus kita menampilkan originalnya. Ini menampilkan originalnya, dan ini menampilkan hasil resize image-nya teman-teman. Misal skalanya 0, apa ya dulu ya. Ini rasio resize-nya itu width-nya dulu, lebarnya dulu ya. 0,3. Ini teman-teman. Kali ya teman-teman ya rasionya. Ini kecil jadinya. Kalau kita 0,5 tuh setengah kalau nggak salah. Ini hasil gambar resize-nya dari 0,5 dikali rasio 0,5 teman-teman. Selanjutnya ada resize menggunakan rasio ukuran originalnya. Pertama kita mengambil dulu gambar dari lena.jpg ini, masukin variable image, terus kita resize image-nya teman-teman ya. Ini dengan metode menggunakan rasio ukuran original fx fy seperti ini. Image_resize sama dengan cv2.resize dalam kurung image, koma dalam kurung 0,0, fx sama dengan 0,5, fy sama dengan 0,5. Ini yang berarti fx 0, itu lebar gambar menjadi 50% dari ukuran asli. fy itu berarti tinggi gambar menjadi 50% dari ukuran aslinya teman-teman. Ini kalau manual ya. Ini ukuran originalnya kita ubahnya teman-teman. Terus tampilin original image-nya, terus tampilin yang udah di resize-nya teman-teman. Misal 8. Lebarnya 8, tingginya 8. Nah, oke. Terus ada sini resize menggunakan interpolation.
Interpolation parameter tuh ada beberapa. Ini cv2.internearest ini menggunakan metode nearest neighbor interpolation untuk mengambil nilai pixel terdekat. Metode ini cepat tetapi kualitas gambar biasanya lebih kasar. Terus ada cv2.interlinear underscore linear. Ini metode ini paling umum digunakan dan biasanya dipakai ketika memperbesar gambar. Metode ini merupakan default pada fungsi resize di OpenCV. Terus ada cv2.inter underscore area. Ini digunakan ketika memasukkan ukuran gambar karena dapat menghasilkan kualitas yang lebih baik dan mengurangi efek noise saat proses pengecilan. Terus selanjutnya ada cv2.inter underscore cubic. Metode interpolasi ini menggunakan lebih banyak pixel di sekitarnya sehingga menghasilkan kualitas gambar yang lebih halus, tapi proses lebih lambat dibanding metode lainnya. Ini kita shrinking teman-teman ya. Bagian ini digunakan untuk mengecilkan ukuran gambar. CV2 ini kita mengambil logo Apple, mana dia Apple gitu ya. Tuh. Terus kita akan resize gambar dari Apple.jpg itu image underscore resize dengan CV2 dot resize dalam kurung image, dalam kurung 0,0 ini 50% dari gambar aslinya. Ini menggunakan gambar 50% dari ukuran asli menggunakan interpolasi default atau interlinear ini teman-teman. Image resize internearest sama dengan cv2.resize dalam kurung image, dalam kurung 0,0, fx sama dengan 0,5, fy sama dengan 0,5, i, interpolation sama dengan cv2.internearest teman-teman. Ini mengecilkan ukuran gambar menjadi 50% menggunakan metode interpolasi internearest teman-teman. Ini kita memakai interlinear, ini memakai internearest. Terus kita menampilkan original image-nya. Dan ini kita menampilkan hasil dari resize menggunakan interlinear. Dan ini kita menampilkan gambar hasil resize menggunakan interpolasi internearest teman-teman. Ada 3. Kita lihat. Teman-teman ya. Kalian bisa lihat gambarnya ini lebih halus. Ini kalau nggak salah internearest. Ya benar. Lebih detail daripada ini teman-teman ya. Yang default ini. Sesuai dengan tadi, internearest ini menggunakan metode nearest neighbor, yaitu mengambil nilai pixel terdekat. Metode ini cepat tapi kualitas gambar biasanya lebih kasar, tapi kelihatan lebih bagus ya daripada ini. Selanjutnya pada bagian codingan ini digunakan untuk memperbesar ukuran gambar, enlarging. Kita memakai Python ya, logo Python. Mana dia? Ini ya teman-teman ya, logo Python ya. Nah ini kita meresize itunya ya teman-teman, gambarnya. Image img underscore resize sama dengan cv2.resize ini teman-teman. Kita lihat, kita memperbesar gambarnya jadi 2,5 kali dari ukuran asli menggunakan interpolasi default atau interlinear. Terus image underscore resize underscore inter underscore cubic sama dengan cv2.resize dalam kurung image, ini teman-teman ya, kalian bisa lihat interpolation sama dengan cv2.intercubic. Ini memperbesar gambar menggunakan metode interpolasi intercubic yang menghasilkan kualitas lebih halus. Ini memakai intercubic ya. Ini kita memperbesarnya memakai internearest. Dan ini kita memperbesarnya menggunakan inter area. Memperbesar gambar menggunakan metode inter area yang biasanya digunakan untuk mengecilkan gambar. Habis itu kita menampilkan ya teman-teman ya. Maaf saya sudah lumayan capek untuk menjelaskannya. Ada ring tenggorokan teman-teman ya, maaf ya. Terus kita menampilkan original image-nya, ini hasil gambar yang udah dibesarkan menggunakan linear, interlinear, ini intercubic, internearest dan sebagainya. Kita jalanin programnya. Oke. Nah ini kalian bisa lihat, ini memakai
interlinear teman-teman, agak kasar dia. Oke, terus ini memakai interkubik, dia gambarnya lebih halus ya teman-teman ya. Terus kita memakai nearest ini, kasar banget. Terus ini kalau nggak salah apa ini originalnya ya, original image-nya ini untuk saya. Ini kita memakai inter area resized ini teman-teman. Jadi mainnya harusnya metode ini untuk mengecilkan gambar ya biasanya, tapi kita gunakan pakai untuk memperbesar gambar jadi gini teman-teman. Research in window using mouse event click ini, teknik ini digunakan untuk mengubah ukuran gambar pada window dengan memanfaatkan event click atau pergerakan mouse. Dengan metode ini pengguna dapat menentukan ukuran atau area gambar secara interaktif menggunakan mouse. Kita import dulu ya library NumPy-nya, kita memakai alias np biasanya orang-orang untuk menyingkatnya biar gampang. Terus kita membuat tampilan window-nya, original image, is resize sama dengan false jika variabel menandai apakah proses resize sedang dilakukan atau tidak. Image sama dengan cv2imrate, ini membaca gambar untuk linanya. Ambil ini, terus kita masukin image shape-nya ke hwc ini. Di sebelumnya teman-teman ya, ini koordinatnya yn xn plus yn plus xn hw. Ini akhirnya Y sampai N, ini awalnya, ini akhirnya. Ini untuk ukuran resize saat ini dan ukuran resize terakhirnya teman-teman. Terus background sama dengan np.zeros dalam kurung buka kurung int buka kurung h dikali 1,7 rasionya tutup kurung koma int buka kurung w dikali 1,7 rasionya tutup kurung koma c tutup kurung underscore state dalam kurung np.uint 8 membuat background kosong berwarna hitam yang ukurannya lebih besar dari gambar asli. Big underscore h, big underscore w, big underscore c sama dengan background.shape. Ini mengambilkan ukuran background, mengambil ukuran backgroundnya teman-teman ya. Terus kita melakukan definisi fungsi teman-teman ya. Resize image memakai mouse event ya, harus saja pada ininya. Terus ini globalnya, variable globalnya ini perulangan if. Jika event sama dengan jika mouse kiri ditekan, maka dia akan menyimpan posisi mouse sebagai ukuran resize-nya. Is resize true, ini menandai bahwa proses resize sedang berlangsung kalau benar. Terus ini jika mouse bergerak, maka dia akan memperbarui ukuran resize sesuai posisi mouse-nya. Di sini kita akan set max untuk resize background-nya jika x y mouse lebih besar dari resize background-nya. Jika posisi x melebihi ukuran background, xn sama dengan bg underscore w batasi agar tidak melebihi background. Ini juga sebelumnya, ini juga teman-temannya, jika posisi y melebihi ukuran backgroundnya maka batasi agar tidak melebihi backgroundnya. If event sama dengan cv2 ini jika tombol kiri mouse dilepas maka menandai bahwa proses selesai. Seperti biasa. Alhamdulillah. Ini walkthrough-nya ini agar window terus berjalan. Template sama dengan background.copy tutup kurung membuat salinan background sebagai tempat penampilan gambar hasil resize. If jika proses resize sedang berlangsung, maka dia melakukan resize gambar sesuai posisi mouse. Template list slicing awal sampai yn-nya, slicing awal sampai xn-nya sama dengan cv2.resize dalam kurung image, xn yn. Terus dia menyimpan ukuran resize terakhir last underscore y underscore n, last underscore x underscore n sama dengan y underscore n, x underscore n. Jika tidak sedang resize, maka dia akan menampilkan gambar dengan ukuran resize terakhirnya seperti ini teman-teman. Terus kita menampilkan gambar hasilnya dengan namanya template. Jika tombol kiri tekan maka program terhenti. Nah, ini teman-teman. Ya, bisa kita lihat nih ya teman-teman ya.
Ini kalau keluar dari program maka akan terjadi error seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat. Aduh, banget saya ini. Coba kita coba dulu ya. Oh iya, udah. Selanjutnya ada image blending. Image blending dipromosikan sebagai seperti ini, teman-teman. F0 merupakan gambar pertama, F merupakan gambar kedua, dan alpha merupakan parameter temporal cross dissolve antara kedua gambar, di mana alpha bernilai 0 sampai 1. Rumus ini digunakan untuk mencampur dua gambar. Nilai alpha menentukan berapa besar kontribusi masing-masing gambar pada hasil akhir. Jika alpha mendekati 1, maka gambar kedua lebih dominan, dan jika mendekati 0, maka gambar pertama lebih dominan. Metode yang akan digunakan melakukan image blending ini ada CV2.Atwake state dalam kurung image 1, alpha, image 2, beta, gamma, teman-teman ya. Terus di mana beta sama dengan 1 dikurang alpha dan gamma adalah konstanta untuk mengubah atau mengurangi nilai pixel akhir hasil blending 0 sampai 255, set gamma ke 0.0 untuk default. Ini ya, nilai awal alpanya kita taruh 0,5. Ini Principal Linear Blender menampilkan judul program di terminalnya ini teman-teman ya. Terus input, kita nginputin alpanya pakai float, input, enter alpha, ini rasionya teman-teman ya, 0.0 sampai dengan 1. Jika kurang dari sama dengan 0 alpha, jika kurang dari sama dengan, jika 0 kurang dari sama dengan alpha, kurang dari sama dengan 1, apakah nilai alpha ini mengecek apakah nilai alpha berada pada rentang 0 sampai 1. Alpha sama dengan input alpha. Jika valid, maka alpha diganti dengan nilai yang dimasukkan pengguna. Image 1 kita akan membaca ini ada JPG pada image 1. Terus image 2 kita pakai apel teman-teman ya, baca gambarnya. Terus beta sama dengan 1.0 dikurang alpha, rasio fullnya teman-teman ya, menghitung nilai beta sebagai kebalikan dari alpha. Kita ke blending image tersebut teman-teman dengan kita pakai variable blending underscore image sama dengan CV2.Atwake image 1 tadi yang di atas ini teman-teman dikurang alpha ini ya, itu yang kita udah input tadi. Image kedua beta, 00 gamanya ini default awalnya, default dari semua pixelnya. Terus kita akan menampilkan hasil dari blending tersebut dengan nama blending result namanya, dari blending image. Kita jalankan. Misal kita 0,5 deh alpanya. Nah, seperti ini teman-teman. Jika di tengah-tengah makanya itu hasilnya tuh karena di tengah-tengah, jadi hasil gambarnya tuh sama-sama kelihatan. Jika apabila dominan ke alpha ini ya, jika dominannya ke alpha ya, misal 0,3, maka apple.jpg ini tidak terlalu kelihatan teman-teman, seperti ini. Coba, sepertinya saya yang salah, saya baca ulang lagi. Jika A merupakan parameter close, di mana bernilai A campur dua gambar nilai. Jika alpha mendekati 1, maka gambar kedua gambar kedua lebih dominan, dan jika mendekati 0, maka gambar pertama lebih dominan. Masa iya sih, tapi kok coba ya 0,1 deh. Kok mendekati 1 apelnya ya, kan gambar pertamanya kan alpha. Iya kan? Salah penjelasan teman-teman di sini ya saya. Berarti kebalikannya teman-temannya, apabila nilai alpanya mendekati 0, yang dominan itu gambar kedua ini ya. Jika alpha mendekati 1, maka gambar kedua lebih dominan. Enggak, kebalik berarti teman-teman. Misal 0,8 deh. Nah ya benar teman-teman, kebalik ya. Terus selanjutnya ada, kita akan blending image dengan size yang different, memakai CV2 atau 3 size. Kita masukin nilai apa awalnya ya.
0.5 transparent linear. Ini menampilkan judul program di terminal. Terus kita input alpanya dulu ya teman-teman ya. So, ini sama kayak tadi. Terus image ini baca gambar lenanya. Kita shape. Terus membaca gambar dan habis itu kita resize, mengubah ukuran gambar kedua agar sama dengan ukuran gambar pertama. Beta sama dengan dalam kurung 1 rasio 1 dikurang alpha, banding image sama dengan cv2.addWeight image 1 nya. Coba kita tes teman-teman ya. Coba kan yang 0,5 kan, coba kita taruh ini deh 0,6 0,3. Oke. Dia menyesuaikan ya teman-teman. 0,9. Ya. Ini ya, jika kita blending image dengan size yang sama seperti ini teman-teman gambarnya. Coba kita import dulu library nampinya ya. Nanti agak p sama kayak tadi, nilai alpanya kita kasih versi 0,5, terus kita input alpha pakai float dari versi 0,0 hingga 1, temukan perulangan jika 0 kurang dari sama dengan alpha sama kurang dari sama dengan 1, maka input alpha. Jika valid, maka alpha diganti dengan nilai yang dimasukkan pengguna. Terus kita baca Leonardo JPG ini, terus kita masukin image 1, ukuran gambar image 1 ke H1 W1 C1. Terus kita panggil lagi, kita baca gambar pisan.jpg ini, terus kita masukin ukuran gambaran channelnya ke variabel H2 W2 C2. Terus kita membuat frame underscore image sama dengan np.once kurung H1 W1 C1 tutup kurung underscore astep dalam kurung np.unit win integer 8 dikali 255. Ini membuat gambar background berwarna putih dengan ukuran sama seperti image 1 teman. If jika H2 lebih dari W2, maka H sama dengan H1. Tinggi gambar disesuaikan dengan tinggi gambar pertama. W sama dengan int dalam kurung W2 dikali H1 dibagi H2. Menghitung luar lebar baru agar rasio gambar tetap sama. Jika lebar gambar lebih besar atau sama dengan tinggi, W sama dengan W1, H sama dengan int dalam kurung H2 dikali W1 dibagi W2. Menghitung tinggi baru agar rasio gambar tetap sama. Terus frame underscore image, kita slicing dari awal H sampai H dari awalnya. Terus begitu dengan width-nya, tingginya dan width-nya, lebarnya sama dengan cv2.resize dalam kurung image 2, dalam kurung w, h. Tekan gambar kedua yang sudah di-resize ke dalam frame putih. Beta sama dengan rasio 1 dikurang alpha, blending underscore image cv2 addWeight dalam kurung image 1, alpha, frame image, beta 00. Menampilkan teman-teman ya. Misal 0,7. Oh, di atas. Jadi tergantung ya. Coba 0,4 deh. Kalau dia menyesuaikan gambarnya. Terus ini ada ini teman-teman ya, latihan ya. Seperti ini. Lihat latihannya. Ya. Buat blending dua gambar dengan ukuran posisi gambar keluar berada di tengah. Ini dia teman-teman. Bisa lihat aja ya teman-teman ya. Hampir sama seperti tadi. Seperti ini. Seperti ini hampir sama teman-teman ya. Yang bisa lihat. Cuma perbedaan pada border underscore H sama dengan H1 dikurang H dalam kurung dibagi 2. Menghitung jarak border atas dan bawah agar kedua gambar berada di posisi tengah secara vertikal.
Operator ini digunakan agar hasil pembagian berupa bilangan bulat. Begitu juga teman-teman dengan lebarnya ya. Terus sama kayak tadi, frame underscore image list border h awalnya sampai dengan border underscore h plus h border akhirnya ditambah h dengan lebarnya teman-teman ya. Habis itu kita cv.yang resize image 2 dalam kurung w, h sini mirip-mirip ya teman-teman bersama ya aja hasilnya. Selanjutnya ada menggunakan trackbar pada OpenCV. Ini teman-teman kita parameternya apa menggunakan trackbar slider untuk menggunakan tracker slider. Ini diperkenalkan beberapa metode. Ada CV2 nih teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Oke. Label pada trackbar window name namanya dengan trackbar image default value ini teman-teman ya. Nilai awal dan nilai maksimal on change function ini function akan dipanggil ketika nilai pada trackbar berubah. Misal ini kita masukin nilai maksimal itu 100 untuk trackbar alpanya, terus nilai defaultnya nilai awalnya itu 50 pada alpha. Terus ini nama windownya ya, image blending, hasil blendingnya ini kita menggunakan definisi on trackbar file. Ini fungsi callback akan dijalankan ketika nilai trackbar berubah. Alpha sama dengan file dibagi alpha underscore value. Ini menghitung nilai alpha dari posisi trackbar 0 sampai 1. Masih 0 sampai 1. Beta sama dengan dalam kurung 1 dikurang alpha. Terus image kita ngeblend image-nya v2.addWake image 1 alpha image 2 beta 0,0 melakukan proses blending antara image 1 dan image 2 menggunakan alpha dan beta. CV2 IMSO yang mendapatkan hasil blending pada window. Terus image 1 sama dengan image pertama kita baca gambarnya maka gambar Lena. Terus untuk image keduanya pakai Apple. Terus ini nama windownya dengan nama image blending title windownya. Terus cv2.create trackbar dalam kurung tick 2 alpha, title underscore window, alpha default value, alpha max value, on track. Ini membuat trackbar nama alpha untuk mengatur nilai blending secara interaktif. On trackbar memanggil fungsi trackbar pertama kali agar gambar langsung tampil. Ini teman-teman. Ini ya teman-teman. Set. Ini jika rasionya 0 teman-teman. Alphanya mendekati 0. Jika mendekati 1. Ini trackbarnya ya teman-teman yang kita sudah buat tadi. Oke. Selanjutnya overlay transparent image. Contoh penerapan overlay transparent image seperti ini teman-teman. Alpha sama dengan float input, masukkan nilainya. Ini teman-teman dari 0 sampai rasio 1. Terus kita memakai Lena JPG, baca gambar Lena JPG. Terus kita membuat overlay matrixnya dengan overlay sama dengan np.zeros dalam kurung 50,300,3 dengan lebar 50, tinggi 50, lebar 300 dan memakai 3 channel. Dot step sama dengan dalam kurung np.uint8. Terus ini overlay-nya teman-teman, mengisi channel biru kita memakai BGR-nya dari warna biru dan ini slashing-nya dari awal sampai akhir, tingginya dan lebarnya ini ya teman-teman dengan durasinya hingga overlay berwarna biru. Terus hasil overlay ini, slashing ini yang tadi ini akan dimasukin di ini teman-teman, H, W, C-nya ini untuk tinggi, ini untuk lebar, ini channelnya. Ini udah ada penjelasannya teman-teman ya, kalian bisa lihat, bisa baca. Terus image underscore blend sama dengan cv2.addWake ini teman-teman ya, kita ngeblending gambarnya image list 10 dari indeks 10 sampai dengan maxnya yaitu 255.
Melakukan blending antara bagian gambar asli dan overlay menggunakan nilai apa? Switching sampai 10 plus H, 10 dari variabel 10 sampai indeks 10 sampai 10 plus W, 1, overlay, alpha, 0.0 gamanya teman-teman. Image, list, switching 10, reactor 10 plus H, 10, sliding 10 plus W. Teman-teman, image underscore blending, ganti bagian kamera asli dengan hasil blending. Terus kita menampilkan gambar yang sudah diberi overlay-nya teman-teman ya. Aku mau 7 deh. Nah, ini teman-teman ya. Kalau mau full biru mah kita kasih 0 aja teman-teman. Kemana? Oh nggak ada ya, berarti 1 dong, berarti itu kemana? Oh tetap atas ya birunya. Selanjutnya ada, maaf ya kalau suara saya sudah kemas. Saja ada image color konversi. Kita mengkonversi warna pada gambar. Ini diperkenalkan metodenya cv2.cvt color untuk color conversion pada OpenCV. Ini teman-teman ya. Ini ada parameternya teman-teman, kalian bisa lihat. Ini kita convert BGR to RGB, CV2 color BGR to RGB, convert color RGB to BGR. Ini dari BGR ke RGB, ini RGB ke BGR. Karena OpenCV menggunakan format BGR, sedangkan beberapa library lain menggunakan RGB ya, benar. Ini kita convert BGR to HSV to RGB gini teman-teman ya. Ini digunakannya untuk memisahkan informasi warna sehingga seringkali dipakai dalam proses deteksi warna pada objek gitu. Terus BGRA ini fungsinya untuk menambahkan atau menghapus alpha channel transparansi pada gambar. Kalau RGB itu RGBA, ini juga sama dengan untuk menambahkan atau menghapus alpha channel. Terus ini BGR 2 ke gray, ini mengubah gambar berwarna menjadi grayscale. Ini kita convert ini pada bagian kode ini, mengconvert dari BGR to gray. Nah, kalian bisa lihat, kita manggil sini ya image.gray ini buat grayscale ya. cvt2 titik cvt color dalam kurung image, ini variabel image ini, yaitu aja begitu, koma cvt.color sama dengan BGR to gray. Ini mengubah gambar dari format BGR menjadi grayscale. Ini terus cv2.im, so ini original image, terus hasil dari grayscale tersebut, image underscore gray variabelnya ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman. Oke, kita cepetin aja ya. Ini juga BGR to RGB, kalian bisa lihat, tinggal diubah doang ya teman-teman ya. Image-nya ini kan variabel gambar Lena JPG ini kita masukin ke variabel image. Terus kita buat variabel image untuk mengubah ke RGB-nya dari BGR seperti ini, menggunakan metode seperti ini, cv2.cvt_color image dalam kurung image, cvt2.color BGR to RGB teman-teman ya. Kadang ini BGR-nya ini karena OpenCV jadi warna biru. Kalau kita kayak misal pakai Matplotlib kalau nggak salah, dia baru warna terang seperti ini teman-teman ya. Terus BGR to BGR A, bagian ini digunakan untuk mengubah format warna gambar dari BGR menjadi BGR A. Ini sama ya, cuma bedanya di sini doang teman-teman. Bagian ini ada tadi kan metodenya ya. Oke. Selanjutnya kita akan menampilkan ukuran gambar BGRA yang terdiri dari equate channelnya. Karena formatnya BGRA maka jumlah channelnya bisa 4. Oh, benar-benar apa? Kita manggil slicing teman-teman. Oh iya benar. Mengambil nilai pixel pada koordinat 00 dari gambar image.bgra, nilai yang dihasilkan berupa 4 channel. Berarti transparansinya itu 255 ya berarti ya. Terus A pada BGRA merupakan transparansi level 0 sampai 255. Coba ya kita slicing ya. Ini 3 channel, kita pakai
BGR akan ini kan ya, blue green red. Kita lihat hasilnya itu benarnya. Terus slicing dulu, kita kan mengubah channel ketiga alpha untuk mempiksel pada gambar image BGRA sehingga seluruh gambar memiliki tingkat transparansi yang sama. Terus kita manggil image underscore BGRA slicing 0,0, ngambil nilai piksel pada koordinat 0,0 dari gambar image underscore BGRA. Hasil berisi 4 nilai channel, yaitu blue, green, red, dan alpha. Oh iya benar. Terus kita show ya teman-teman, menampilkan gambar yang sudah memiliki channel alpha BGRA dan telah diedit transparansinya. Terus membandingkan dengan kita menampilkan original image-nya teman-teman. Coba. Nggak kelihatan ya. Emang nggak kelihatan gitu ya dia. Terus saat di view tidak ada perbedaannya ya. Kalau mau save hanya bisa dilihat hasil transparansinya. Oke, kita coba save ya teman-teman. Dengan namanya logo Python transparansi ini. Coba. Logo Python transparansi. Ini. Oh, ini dia teman-teman. Oke, benar. Terus menyimpan gambar BGRA ke file nama logo Python-nya. Sama juga ya ini ya. Bedanya itu. Menyimpan gambar image ke dalam file nama lain.jpg terus. Oh iya benar. Di sini ada pekerjaan rumah ya teman-teman. Kalian bisa buat juga sama seperti saya, buat overlay warna putih dengan alpha input dari trackball dan size overlay dari mouse event click. Ini ya. Kita memanggil dulu gambar lena.jpg-nya, dimasukin ke dalam variable image. Habis itu kita clone dengan image.copy. Ini salinan gambar agar gambar asli tidak berubah saat proses overlay terjadi. Kita masukin koordinat awalnya teman-teman, ini buat jadi variable globalnya, koordinat lebar awalnya, koordinat tinggi awalnya, dan ini akhiran. Ini awal dan ini akhiran. Kita taruh 0 ya, default ya. Drawing sama dengan false, variabel penanda apakah kamu sedang melakukan proses drag atau tidak. Def nothing underscore x, ini fungsi kosong yang digunakan sebagai parameter pada trackbar. Ini definisinya nih untuk trackbar ya teman-teman ya, ini ya yang di atas ini. Terus definisi mouse event, kita memakai callback mouse yang di yang ketiga dari event mouse. Global x star y star, ini ya teman-teman ya. Drawing ini ya, menggunakan variabel global agar nilainya dapat diubah di dalam fungsi. Drawing ini kan ini penanda mouse-nya kan, apakah kamu sedang melakukan proses drag atau tidak kan. Masukin if jika tombol kiri mouse ditekan, maka drawing itu memproses menandai gambar dimulai dan menyimpan koordinat awal mouse-nya. Jika mouse digerakkan, maka if drawing jika sedang dalam proses menggambar, xn yn sama dengan x, y memperbarui koordinat akhir sesuai posisi mouse-nya. If event sama dengan cv2.event underscore l button up, ketika tombol kiri mouse-nya dilepas, maka drawing ini menandai bahwa proses menggambar selesai. Xn akhirnya ya, menyimpan koordinat akhir mouse. Ini untuk menyimpan awal dan ini untuk menyimpan akhirnya teman-teman. Terus cv2.name window ini membuat window dengan nama custom overlay. Terus kita membuat create track barnya alpha, ini alpha, ini alpha. Oke teman-teman, ada gangguan. Alpha, terus custom overlay-nya ini ya teman-teman, custom overlay, 0, 100, nothing gitu ya, custom overlay-nya.
Mana dia teman-teman? Terus cv2.set mouse callback dalam kurung custom overlay, mouse event menghubungkan event mouse pada window dengan fungsi mouse event. Will true image underscore display sama dengan clone dot copy membuat salinan gambar untuk ditampilkan pada setiap frame. Alpha sama dengan cv2 dot get track bar pose dalam kurung titik 2 atas alpha, titik 2 atas custom overlay dibagi 100, mengambil nilai alpha dari tracker dan mengubahnya ke rentang 0 sampai 1. If x, jika akhir dari koordinatnya lebih dari start koordinat dan awal koordinat dan akhir tinggi koordinat akhir dari tinggi lebih besar dari koordinat awal tingginya, maka membuat salinan gambar untuk jadikan layer overlay, membuat kotak overlay sama dengan image underscore display dot copy dot rectangle buka kurung overlay, buka kurung x start, y start, y underscore start tutup kurung, buka dalam kurung x underscore n, y underscore n, dalam kurung 255, min 1 tutup kurung. Ini menggambar persegi panjang warna putih sebagai overlay-nya teman-teman. Terus kita blending overlay-nya cv2.add wake dalam kurung overlay, alpha, image display, 1 dikurang alpha, 0, image underscore display. Melakukan blending antara overlay dan gambar asli menggunakan nilai alpha. cv2.imshow ini menampilkan hasil gambar yang sudah di overlay teman-teman ya, yang diberi overlay ya. Ini iya nah pakai belapannya kita geser ya, bisa ya teman-teman. Oke, segitu saja, mohon maaf apabila penjelasan saya di akhir-akhir seperti ini atau ada yang salah dari perkataan saya atau kurang. Mohon maaf, kita juga sama-sama belajar. Saya tutup video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.